Al-Mizan people, berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-Mustafa al-Qail. Inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk guru kami, kiai kami tercinta, Mudir Hadal Ma'had, the founder of Al-Mizan Islamic Boarding School Lebak Banten, hafizahullah. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam takzim buat akhuna Al-Karim Ustadz Gias. Antum ini adalah sosok yang pertama yang anak temuin di Al-Mizan. Semoga antum selalu sehat dan bisa mengangkat bendera Al-Mizan ini untuk hiasi langit Nusantara. Tepuk tangan untuk Ustadz Gias yang sudah invite kita. Salam takzim, hormat untuk senior-senior kami yang mendampingi di sini. Ana senang bisa bertemu dengan antum satu friend di Hall Al-Mizan hari ini. Dewan Asatid wal Asatidah. Sebelum nanti malam kami merapat bersama generasi putri Al-Mizan. Bismillah. Ana Al-Fakir Happy Chandra bersama satu frame amazing motivation. Ana mohon di segmen pertama Mbak Vera silakan standby di one of the band seven people. Sebelum kita mulai amazing motivation. Al-Mizan people, duduk dengan tegak anak-anakku yang baik. Duduk dengan tegak. Dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, 1. Sebelum menuju 3 dasawarsa Al-Mizan, angkat tangan kanannya people. Timothy Media ambil gambarnya. Show your focal here. Kepalkan tangannya generasi Al-Mizan. Sebelum menuju potret 30 tahun Nusantara merindukan the power of Al-Mizan hari ini. Tunjukkan takbir antum untuk Nusantara. Takbir. Suara antum loud 30% people. Takbir. Bismillah. Satu titik yang ana bawa di satu segmen ini adalah kalimat ini sudah kami kemas selama 1 minggu yang lalu, bahwa sebelum menuju potret 3 dasawarsa, saatnya generasi Al-Mizan menyelami dengan kafah, jangan setengah-setengah. Saya ulangi people, hai generasi Al-Mizan, berapapun lamanya antum di tanah Al-Mizan ini, saatnya menyelami Al-Mizan ini dengan kafah dan jangan setengah-setengah. Karena apa? Banyak di luar sana yang merindukan alam Al-Mizan, yang suatu saat antum akan terlahir dari rahimnya Al-Mizan untuk menjadi al-ajyal, generasi-generasi yang dibanggakan di negeri ini. Kalau antum mendengarkan baik-baik himne ini, ana izin qaim. Kalau antum mendengarkan baik-baik himne ini people, santri baru, santri lama, pernahkah antum mengingat 5 tahun yang lalu, atau 6 tahun yang lalu, atau 1 bulan yang lalu, di gerbang Al-Mizan yang megah itu, saat antum zero, belum tahu apa-apa, saat itu semua orang yang pernah merasakan atmosfer pesantren pasti pernah mendengar bisikan cinta dari ibunya. Semua yang pernah merasakan atmosfer pesantren pasti dia pernah mendengar bisikan cinta dari ibunya di gerbang pesantren. Apa kalimat itu? Nah, yang betah di pondok ini.
Kalimat itu dikip oleh puluhan ribu orang, puluhan juta orang. Kalimat itu indah. Nah, yang betah di pondok ini. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, setahun, bertahun-tahun lamanya dia bertahan di bumi Al-Mizan sampai suatu saat kakak-kakak kelas 6 yang duduk di zona depan ini adalah impian antum akan terwujud menjadi alumni yang akan hiasi langit Nusantara. Tepuk tangan untuk generasi Al-Mizan hari ini. Selama 2 jam ke depan sebelum azan zuhur dilingkan ke Masjid Istiqlal Jakarta, Bibo, tulisan yang muncul di belakang ini adalah Grand Smart Motivation. Ini lebih aman ya, aman. Kenapa anak minta ke Ustaz Gias, Syekh? Judulnya adalah Grand Smart Motivation. 10 tahun yang lalu anak hadir di koah ini, koahnya belum seperti ini, Bibo. Tahun 2013 anak hadir di tempat ini koah belum seindah hari ini, Ustaz. Itu koah zaman jahiliyah dulu, Ustaz. Waktu itu judulnya bukan Grand Smart Motivation. Ana masih ingat Pak Kiai saksinya. Fotonya masih ada, videonya masih ada, masih pakai kamera zaman jahiliyah dulu. Apa tulisan di belakangnya? Amazing Public Speaking. Ketika tulisan Amazing Public Speaking, antum tahu apa yang terjadi? In 1 minute, 1 menit pertama, kami melihat sorotan mata generasi Al-Mizan tak enak dipandang mata. Antum tahu kenapa? Karena mereka mengira hari itu adalah muhadharah. Dan muhadharah adalah kegiatan yang tidak disukai santri, people. Kami roadshow dari Sabang sampai Merauke. Ada pesantren di Padang Nurul Ikhlas, Padang Payakumbuh. Pesantren itu besar sekali, santrinya ribuan orang. Sebelum acara mulai, apa yang terjadi? Sorotan mata generasi Nurul Ikhlas hari itu tak elok dipandang mata. Gara-gara apa? Kiainya berbisik, Happy Chandra, ada virus yang susah dimusnahkan sejak pondok ini berdiri. Anak tanya, apa itu Kiai? Ketika ada muhadharah malam Jumat, hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Insya Allah di Al-Mizan hari ini menuju 30 tahun gak kayak gitu. Akhirnya apa? Anak ganti sejak hari itu, Ustaz. Tidak ada lagi materi public speaking di zona bedar kami. Adalah Grand Smart Motivation. Tapi nanti ada satu segmen, anak akan minta salah satu di antara antum untuk maju ke depan dan bicara. Anak paling senang kalau segmen ini. Nanti I choose one of you people. Ana akhtaru wahidan minkum taqaddam huna, dan pegang ini mikrofon. Pasti banyak yang berdoa, ya Allah jangan sampai ana yang disuruh maju ke depan. Ana paling senang kalau kayak ini. Setiap segmen Ustaz pasti kayak gitu. Ini masih segmen 1 Al-Mizan. Ana masih di tangga lantai atas ini. Nanti segmen keempat, 5, 6, 7 Ana akan mazuna ke belakang. Ini soundnya enak banget nih Kak. Ana dikasih mikrofon wireless cocok kawan. Ana bisa moving like this. Mbak Vera, Istana Bogor, standby. Kita mulai. Ana membawa satu alat ini, people. Satu alat ini adalah jembatan emas untuk mengenali berapapun jumlah pesertanya. Pasti antum mengatakan, Ustaz Happy Chandra, afwan, ana la afham, mal murad, apa maksudnya? Taib, kami akan pahamkan. Satu alat ini adalah jembatan emas untuk mengenali peserta Al-Mizan hari ini. Nanti anak akan memilih antum untuk maju ke depan dan bicara hanya dengan satu alat ini. Dan antum bilang, afwan Ustaz, ana la afham. Taib, saya pahamkan kembali. Ada titik warna merah ini, people. Anak paling senang kalau udah main titik warna merah ini. 5.000 anak Latansa di Aula Kalijaga. Mereka matanya ngikutin titik merah ini dan ngikutin kemana dia pergi. Termasuk antum. Kita mulai ya. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya atau di kerudungnya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Resep saya kayak gitu. Resep saya. Biasanya saya simulasi itu di akhir. Ini bisa di awal. Siap ya? 102.7
Standby. Dalam hitungan 5 mundur, titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. 5. Saya temukan orangnya. 4. Semakin menunduk, itu yang akan saya pilih. 4. Semakin pura-pura gak tahu, itu yang saya pilih. Semakin antum takap ke depan, itu generasi 3 dasawarsa. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin antum bersuara, nak, itu yang akan saya pilih. 2. Biasa aja ngelihatnya, brother. Ada yang berdoa, Ustaz, Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbi, karim, astagfirullah. Para guru yang terhormat, itu namanya hypnoteaching. Jadi guru itu harus mengesankan in 1 minute, 1 menit pertama. Mereka langsung fokus gara-gara satu lesson ini. Stand by people, saya temukan orangnya. 3, 2, you maju ke depan, lihat titik warna merah di zona baju Anda, dan jangan tolak ini mikrofon, dan jangan pura-pura nggak tahu. Dan dia adalah, ini dia kawan. 2. Now, you kan? Kah? Yang belakang. Hei Al-Mizan, semua pundak tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Kenapa Ustazi punten? Kenapa Ana mainkan segmen ini di awal? Ini suasana sejuk banget Al-Mizan ini. Ana agak khawatir kawan. Antum habis dari kelas masuk ke area ini, kalau Ana gak bisa bermain cantik dengan antum, yang akan terjadi bakal banyak yang mengeningkan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, ya bismillah. Kalau udah main segmen ini gak mungkin sampai selesai, tahu-tahu acara azan zuhur dikumandangkan. Acara selesai, kita standby kembali. Nanti segmennya Kak, namanya kita mainkan nanti. Kita mulai Kak, kita on air hari ini. 3 kata yang akan kami sharekan ke generasi Al-Mizan putra dan putri dan pondok tahfidz hari ini. Ini dia. Ketika kami tanya, are you ready? Jawaban Al-Mizan adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Hai, suaramu gak kayak gitu kawan, hanya 60%. Are you ready? Hey people, pembicara yang hebat itu adalah pembicara yang ketika dia bicara menggunakan 2 senjata. Yang pertama adalah smile face dan yang kedua adalah smile voice. Jadi kalau antum mengatakan yes sir sambil tersenyum, itu indah banget dilihatnya dan indah banget didengarnya. Are you ready? Yes sir. Cukup kawan dan fokus kembali, duduk dengan tenang. Ismi Happy Chandra. Nah, saya asli Tasikmalaya. MC nanti tidak ada lagi, nanti kalau ada segmen tanya jawab kan, nanti nggak ada lagi pertanyaan seperti di Makassar beberapa bulan yang lalu. Anak Makassar itu dia duduk paling pojok dan dia bertanya, Bang Chandra, sebelum kau menyampaikan materi nih, aku tanya kau satu hal nih, itu nama Happy Chandra itu nama asli atau bukan? Anak sakit hati usah tanya kayak gitu. Apa setiap acara Ana harus bawa kartu keluarga? Ana bilang, iya mbak, itu nama saya asli. Datang lagi ke kampus Sumatera Utara, ada kampus USU, Universitas Sumatera Utara. Anak BEM itu mengatakan apa? Bang, aku tanya kau satu hal. Itu pertanyaannya simple Bang Chandra. Itu nama Happy, kenapa nama kau Happy? Itu as-su'al la yahtaju ilal jawab Ustaz. Ana jawab, kenapa nama Ana Happy? Karena dulu Ana lahir tidak menangis kawan. Ana brojo langsung tertawa. Makanya Ana kasih nama Happy. Di saat pandemi orang banyak yang tiarap, Ana mah tetap happy kawan. Jadi apapun yang terjadi kita harus happy. Al-Mizan hari ini harus happy. Ya itu. Atum nanya lagi, Ustadz, as-su'al ba'da.
Sejak kapan antum bicara seperti ini Pak Happy? Tadi profil dibacakan AMC. Pertanyaannya adalah sejak kapan? Ana sejak kelas 3 SD tahun 90 Ustaz Kias, bulan Februari tanggal 18 itu mimpi buruk bagi Ana Ustaz. Kalau antum bilang kenapa Ustaz kok sampai seingat itu? Ustaz yang terhormat, waktu tanggal 18 Februari Rabu pagi tahun 90, 30 tahun yang lalu, Ana termasuk orang pendiam, jarang bicara. Anak waktu SD termasuk anak yang ketika duduk di kelas pasti paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Kenapa? Karena anak takut disuruh maju ke depan. Kenapa? Apa yang terjadi di hari Rabu pagi? Rabu pagi Bapak mengatakan, Chandra, nanti malam ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri di balai desa. Kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya. Oh, anak tolak tawaran Bapak. Anak bilang ke Bapak, Pak, daripada acara hancur, lebih baik Bapak kasih ke yang lain. Udah tahu anakmu ini gak pernah tampil ke depan, ibu keluar dari kamar membawa kertas Ustaz. Apa yang dikatakan ibu? Nah, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Ibu kasih kau tulisannya. Anak dikasih tulisan skrip MC hari itu. Anak dikasih tulisan 15 lembar bolak-balik. Anak lihatnya aja stres kawan. Di situ ada pegang itu kertas. Panggungnya terbuat dari kayu dan bambu ukuran 1 meter. Ana masih ingat banget acara kreasi seni SD. Apa yang terjadi? Hanya untuk menyambut kepala desa. Susahnya minta ampun. Rabu malam itu hanya untuk sambutan kepala desa. Intro MC hari itu susah banget. Akhirnya apa yang kami lakukan? Ana pegang itu mikrofon dan terjadi gempa 8,9 skala Richter. Rabu malam adalah Rabu malam yang anak gak bakal lupa mimpi buruk bagi anak. Akhirnya apa yang terjadi? Anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka teriak mengusir saya dari atas panggung. Mereka mengatakan turun MC-nya, turun. Anak turun ke belakang panggung. Belum juga anak bicara, anak udah diusir dari atas panggung. Anak menangis di belakang panggung. Kepala desanya orang Batak. Dia megang pundak anak sambil mengatakan apa? Hei bang, bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Aku ini kepala desamu, kan bisa kau katakan sambutan kepala desa dengan segala hormat kami persilakan, kan bisa kau katakan itu, gak enak kali kau panggil aku. Anak semakin nangis di belakang panggung. Anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik dan anak cari mana bapak ibuku. Enak banget, anak disuruh dan anak ditinggal di situ. Antum tahu di mana bapak ibu? Bapak ibu anak lagi menikmati kopi panasnya di belakang panggung sama sayap kanan. Apa yang terjadi? Anak teriak depan bapak ibu. Anak teriak depan bapak ibu. Anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik yang sudah ibu bikin selama 1 minggu. Anak lempar depan ibu. Antum tahu apa yang terjadi? 30 tahun silam masih terekam sampai hari ini. Ibu lagi menikmati kopi panasnya. Ibu turun dari kursinya. Apa yang dilakukan ibu? Itu kertas 15 lembar. Ibu ambil dan dia tumpuk satu persatu. Apa kalimat ibu yang terngiang sampai hari ini? Di belakang panggung kecil itu, Rabu malam, ibu mengatakan, nah, ibu ikhlas. Kau diteriakin orang-orang hari ini. Ibu ikhlas nak. Ibu nulis kertas ini selama 1 minggu dan hari ini kau lempar di depan ibu. Ibu ikhlas anakku. Kamu lihat anakku 5 tahun lagi. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi anakku. MC-mu bukan di atas panggung kecil ini nak. Bisa jadi kau di atas karpet merah istana sekalipun suaramu akan dirindukan orang nak. Anak dipeluk ibu erat banget hari itu. Anak yakin malam itu minal awqat al mustajabah. Allah sami, Allah karim. Allah tidak tuli dan tidak buta. Anak dekap dan anak ambil doa ibu malam itu ibu. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya tidak bisa ngomong apa-apa, tahun 98 masuklah anak ke satu titik di sini tempatnya. Anak pernah duduk seperti antum people, seperti Kiai Gias katakan tadi. Anak pernah duduk berseragam seperti antum. Anak pernah merasakan air dari alam pesantren.
Anak pernah merasakan udara seperti udara Al-Mizan hari ini. Kita semua terpaut dalam bait-bait himne hari ini anakku. Duduknya antum penuh energi doa. Hari ini antum duduk manis dengan tegak hati, antum bisa jadi antum lagi menjerit, ya Rabb innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong. Selama kau sering berbisik di bumi Al-Mizan, langit akan mendengar bebas. Energi doa ibumu, your parents, ayahmu pasti mengiringi setiap detik dari antum. Karena anak al-qaim huna, I stand by in front of you all people, itu berawal dari energi doa sang ibu. Kenapa anak katakan ini kepada generasi Al-Mizan? Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa masuk ke alam pesantren, belajar bukan hanya kurikulum akademik tapi kurikulum hidup. Tahun 2008 hari itu masuklah ke tempat ini, Ibu. Doa ibu terkabul.